Hai teman-teman semua, apa kabar? Kali ini saya dan Pak Diki akan berbicara seputar mitos lensa progresif. Hai semuanya, balik lagi bersama kita berdua, tentunya optometris dari Optik Melawai. Nah Pak Abe, ini seru nih, karena pembahasan mitos mengenai lensa progresif ini salah satu topik yang saya tunggu. Kenapa? Karena ini sekaligus meluruskan persepsi yang salah di mata masyarakat terkait lensa progresif dan juga menambah wawasan kita, Pak Abe. Oke, benar sekali Pak Diki. Banyak orang selama ini selalu salah praduga tentang lensa progresif. Padahal faktanya Pak Diki, lensa progresif ini adalah lensa yang paling tepat untuk digunakan melihat semua jarak untuk usia 40 tahun ke atas. Atau presbiopia. Betul ya. Nah Pak Abe, menurut mitos yang beredar nih, benar gak sih ya kalau memakai lensa progresif itu jadi kayak ketergantungan gitu. Jadi penggunanya harus menggunakan lensa progresif setiap saat sepanjang waktu. Benar nggak Pak Abi? Wah, itu pasti mitos Pak Diki. Karena gini faktanya ya. Sebenarnya kacamata progresif atau kacamata yang lainnya kan digunakan sebagai alat bantu penglihatan. Jadi digunakan bila mana perlu. Artinya kalau Pak Diki pakai lensa progresif kemudian digunakan saat menggunakan komputer, dan setelah selesai Pak Diki boleh lepas lensa progresifnya. Jadi nggak perlu dari pagi sampai malam pakai lensa progresif itu. Jadi bisa dilepas saat tidak memerlukannya. Ya. Bedanya apa dengan lensa single vision buat baca misalnya? Kalau Pak Diki pakai kacamata single vision buat baca, itu saat ada yang manggil, lihat jam tuh buram. Nah dengan lensa progresif ini, satu kacamata semua jarak bisa. Tapi nggak perlu dipakai sepanjang waktu. Jadi walaupun lensanya bisa dipakai untuk semua jarak, tapi penggunaannya seperlunya. Di mana kita merasa perlu bantuan penglihatan, itu bisa dipakai. Kalau kita merasa lagi nggak perlu bantuan penglihatan, dilepas juga boleh, kan gitu ya. Oke Pak Abe, terima kasih penjelasannya, cukup clear ya. Nah, yang berikut ini Pak Abe, mitos apa fakta nih? Kalau misalnya pakai lensa progresif itu, kita harus gerakin kepala yang ekstrim gitu ya, untuk nyari-nyari fokus daerah yang jelas. Bahkan suka harus digeser ke atas ke bawah atau kiri ke kanan. Bener nggak sih itu Pak Abe? Nah, itu mitos Pak Diki. Itu juga sebagai tanda kalau sebenarnya lensa progresif itu nggak diukur, nggak di-fitting dengan tepat Pak Diki. Gitu. Kenapa? Karena kalau lensa progresif itu diukur, kita dapat resepnya dengan akurat, kemudian di-fitting atau dititikin dengan tepat, itu kita nggak perlu menggerakkan kepala atau mata kita secara ekstrim, yang natural saja. Jadi kalau kita pakai lensa progresif tetapi harus menggerakkan kepala dan mata secara ekstrim, itu tanda lensa progresif tidak di-fitting dengan baik dan benar. Jadi mungkin aja fittingnya salah. Betul. Ngomong-ngomong fitting tuh maksudnya kan saya juga pakai progresif nih Pak Abe. Tapi saya pakai biasa aja tuh. Karena waktu beli ini ya, saya tuh kacamatanya disetel dulu ya, sesuai dengan wajah saya, gaya pemakaian saya gimana. Lalu difoto beberapa kali dari depan dan dari samping. Lalu dikasih stiker tuh, terus disorot mata saya. Itu yang disebut dengan fitting ya? Betul, ya biasanya yang memeriksa akan sama tinggi dengan Pak Diki ya. Itu akan membuat kesejaran penglihatan Pak Diki. Jadi nggak ada kesalahan pengukuran nantinya. Jadi kalau misalnya di fitting dengan baik, resepnya juga akurat, pasti lensa progresifnya pun baik Pak Abi ya. Dipakainya natural, tidak perlu banyak menggoyangkan kepala, semua fokus bisa dapat. Makanya jangan beli lensa progresif secara online, karena nggak mungkin bisa. Karena nggak mungkin di-fitting kan teman-teman. Masa kita order online, kacamatanya juga belum dipakai, belum di-fitting, belum ditandain di mana fokusnya. Jadi mungkin kebanyakan orang yang beli online akan merasakan itu dalam hal lensa progresif ya. Makanya kalau di web Optik Melawai juga kita di online-nya tidak ada lensa progresif Pak Abi ya. Harus ke toko ya. Harus ke toko, benar teman-teman. Jadi memang harus di-fitting dengan baik supaya menghasilkan lensa yang optimal untuk melihatnya gitu ya. Oke, nah berikutnya nih Pak Abi. Benar nggak sih kalau lensa progresif tuh katanya ya, ini salah satu momok yang menakutkan nih untuk pengguna-pengguna lensa progresif. Katanya kalau pakai progresif susah ya dipakainya, bisa pusing segala macam. Nah, itu jelas sekali mitos Pak Diki. Karena gini, kalau kita pakai kacamata itu pasti ada masa adaptasi. Artinya masa penyesuaian. Sama sebetulnya kalau misalnya Pak Diki mau beli mobil baru nih ya, itu perubahan dari mobil lama ke mobil baru pada waktu. Tapi yang jelas penyesuaian itu nggak lama ya, biasanya cuma 2-3 hari. Dan sekarang ini lensa progresif yang modern yang terbaru Pak Diki itu justru dengan teknologi terkini membuat desain lensa yang mudah digunakan dan cepat adaptasinya.
Ada beberapa tipe yang instan Pak Diki. Begitu datang ke optik, ambil kacamata sudah dapat buat bacanya dan nggak perlu nyari-nyari, nggak perlu nunggak-nunggak dan sebagainya sudah dapat. Dan faktanya kebanyakan lens orang-orang yang presbiopia tadi yang 40 tahun ke atas itu memilih lensa progresif dibandingkan kacamata baca atau kacamata bifokal Pak Diki. Jadi tidak susah digunakan karena masih menjadi favorit untuk orang yang berusia 40 tahun ke atas. Oke, mungkin yang dimaksud Pak Abi tadi lensa progresif yang terbaru itu yang digital gitu Pak Abi Betul, ya? yang digital atau yang individual. Karena Betul. kalau yang saya tahu ya, kalau yang individual itu kayak customize gitu kan ya. Betul, sesuai Jadi ya. sesuai dengan gaya pakai kita, dengan head movement kita juga diukur semuanya. Betul. Sehingga menjadikan lensa progresif itu instan lah adaptasinya. Cepet ya. Jadi memang tapi tetap harus belajar menggunakannya. Ya. Jadi saya juga gunain nih Pak Abi. Jadi waktu beralih dari kacamata baca dulu yang single vision, saya beralih ke progresif. Itu pertama awalnya memang aneh ya, tapi karena saya tahu bahwa ini lensanya berbeda. Tapi benefitnya adalah semua jarak jadi jelas. Betul. Nah, tapi beberapa hari, nggak sampai 2 hari lah ya, saya ya. udah lupa, langsung enak, saya tiba-tiba bisa pakai semua dan saya lupa lagi pakai progresif gitu ya. Jadi kuncinya adalah jangan menyerah, dicoba pakai, itu pasti bisa. Apalagi tadi Pak Abe sebutkan bahwa teknologinya udah canggih sekarang, lensanya udah sangat baik, untuk tujuannya adalah supaya adaptasinya lebih mudah gitu ya. Dan Pak Diki, pengalaman saya adalah kalau misalnya diukur dengan benar, kemudian milih frame-nya juga tepat, di fitting dengan benar, itu langsung instan sih Pak Diki. Dengan lensa progresif terbaru ya, langsung dapat ya, nggak perlu penyesuaian lagi. Oke, jadi teman-teman udah terbukti nih ya bahwa lensa progresif itu sangat mudah digunakan dan sangat nyaman ya, terutama untuk mereka yang membutuhkan, yaitu para presbiopia alias yang sudah berumur 40 tahun ke atas ya. Oke, sekian dulu untuk sharing tipsnya kali ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan seputar lensa progresif, silahkan kunjungi gerai optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di www.optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kira-kira tips apa lagi yang ingin teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Sekian untuk tips hari ini, sampai jumpa dan jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.